Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 353 Jauh dari Keindahan Wanita. Asterisk desir-desir-desir. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari angkasa, dan dari burung bangau warna-warni itu turun 10 ekor burung betina yang memakai rok. Tubuh para wanita itu semuanya ditutupi oleh cahaya redup. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dan bahkan warna rok mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, samar-samar terlihat bahwa mereka semua memegang payung bunga yang indah. Asterisk dentuman dentum-dentum. Dan tepat saat ke-10 wanita itu jatuh di udara, payung bunga di tangan mereka terbuka pada saat yang sama. Segera setelah mereka terbuka, kelopak bunga yang memenuhi langit berjatuhan dan kecepatan turunnya langsung berkurang. Selain itu, setelah turun, cahaya redup yang menutupi tubuh mereka menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Wah, gelombang-gelombang-gelombang. Setelah cahaya itu menghilang, para lelaki yang ada di sana hampir bersamaan melebarkan mulut mereka dan nafas mereka menjadi cepat karena di mata mereka tampak 10 orang wanita yang amat cantik. Ke-10 wanita itu bertubuh tinggi dan ramping, badannya seperti iblis, mukanya seperti rubah, dan mereka amat memikat. Terutama sepasang kaki indah seputih salju di balik rok mereka. Ketika orang-orang melihatnya, mereka menelan ludah. Meskipun para pria di tempat kejadian semuanya adalah orang-orang yang telah melihat banyak wanita cantik, pada saat itu, sebagian besar dari mereka sangat tertarik pada 10 wanita cantik itu. Sangat mengesankan. Mereka semua berada di level 7 alam mendalam. Namun, selalu ada pengecualian untuk semua hal. Chu Feng yang paling dekat dengan para wanita cantik tidak tertarik dengan penampilan mereka, tetapi dia terkejut dengan kultivasi mereka. Meskipun para wanita itu baru berusia sekitar 20 tahun, kultivasi mereka semua sudah berada di alam mendalam tingkat 7. Bakat kultivasi bela diri itu sebenarnya sudah tidak rendah. Dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, 10 wanita cantik dari villa bergengsi itu akhirnya mendarat di panggung pertunjukan dan mulai menyihir orang-orang di tempat kejadian dengan sosok mereka yang memikat dan wajah yang mempesona. Terutama bagi para jenius muda yang berpartisipasi dalam pesta pernikahan. Asterisk dentuman dentum-dentum. Segera setelah itu, 50 gadis cantik lainnya turun dari udara disertai hujan bunga yang memenuhi langit. Demikian pula, mereka turun sambil memegang payung bunga, dan demikian pula, mereka adalah wanita cantik yang langka dan mereka juga memiliki kultivasi alam mendalam tingkat ke-7. Wah, luar biasa sekali. Dari mana villa bergengsi itu mendapatkan begitu banyak wanita cantik yang jenius? Ke-50 gadis muda itu semuanya berada di alam mendalam tingkat 7. Namun, itu masih bisa diterima, lagi pula, kekuatan besar seperti villa bergengsi tidak pernah kekurangan orang jenius, baik pria maupun wanita. Namun, ke-50 orang jenius itu semuanya adalah wanita cantik yang luar biasa. Hal itu membuat orang-orang menjadi jauh lebih terkejut. Namun, keterkejutan itu langsung berlipat ganda setelah ke-40 wanita cantik itu muncul tak lama kemudian. Ke-40 wanita cantik itu perlahan turun. Ketika wajah mereka muncul di depan mata orang banyak yang sudah sangat terkejut itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mulut mereka karena ke-40 wanita cantik itu sebenarnya semuanya memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam mendalam. Selain itu, dalam hal kecantikan, mereka setara dengan 50 wanita cantik sebelumnya. Asterisk wus. Dan ketika semua orang sangat kagum dengan kekuatan ke-40 wanita cantik itu, dari antara burung bangau berwarna-warni itu, muncul 9 sosok yang lebih menarik lagi yang melayang turun. Kali ini, orang-orang di tempat kejadian benar-benar tercengang karena ke-9 wanita cantik itu semuanya memiliki kultivasi tingkat 9 dari alam mendalam. Mereka berada di puncak alam mendalam yang sebenarnya. Selain itu, penampilan mereka juga benar-benar sangat cantik. Dibandingkan dengan 90 wanita cantik sebelumnya, mereka jauh lebih menakjubkan. Bahkan wajah para jenius muda di atas panggung pun berubah. Terutama Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Jelas, mereka terpikat oleh penampilan 9 wanita cantik itu. Aku tidak pernah menyangka di benua 9 provinsi, Provinsi Qin adalah tempat yang penuh dengan keindahan. Aku belum pernah melihat keindahan seperti ini di Provinsi Tang sebelumnya. Mata Tang Yixiu sudah dipenuhi dengan keinginan. Dia yang telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu, juga tertarik pada 9 keindahan itu. Saudara Yixiu, yang paling kiri cocok untukmu. Dia cukup putih. Sedangkan aku suka yang di tengah yang memiliki 2 ekor kuda. Dia cukup murni. Aku suka. Mata Song Qingfeng yang tersenyum menatap ke sekeliling 9 wanita cantik itu dan sama halnya, dia tidak begitu saja terpikat. Murni. Bagaimana kau tahu dia murni? Bai Yunfei mengerutkan bibirnya. Hubungan mereka selalu sangat baik dan tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Mereka juga telah melakukan banyak hal buruk. Haha, Yunfei, apa perlu bertanya? Kudengar villa bergengsi itu telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk pesta pernikahan ini.
Para wanita cantik di panggung tontonan hari ini semuanya telah dipersiapkan dengan saksama dan para wanita cantik itu belum pernah dinodai oleh pria manapun. Mereka benar-benar murni, dan mereka semua adalah gadis muda yang belum terbang. Liu Xiaoyao mengungkapkannya dengan penuh kemenangan. Itu artinya villa bergengsi itu cukup tulus. Sepertinya kali ini, perjalanan ini benar-benar berharga. Setelah mendengar kata-kata Liu Xiaoyao, mata ketiga orang lainnya yang hatinya sudah tergerak langsung bersinar terang. Seperti serigala cabul yang lapar mulai mencari domba yang mereka sukai. Kenyataannya, bukan hanya mereka berempat. Bahkan Murong Yu yang memiliki persenjataan elit pun tergerak. Pandangannya sudah terbenam ke dalam kelompok wanita cantik itu dan tidak bisa ditarik kembali. Setelah 99 wanita cantik itu tiba, mereka mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu. Usia, nama, semuanya. Dan pada saat itu, sementara para lelaki mendengarkan dengan saksama, mereka juga mengamati dengan saksama 99 wanita cantik itu sambil mencari tipe yang mereka sukai. Saat ini, satu-satunya yang bisa tetap tenang hanyalah Chu Feng, Gubo, Jie Qingming, dan Su Zhongyu. Karena Gubo masih terlalu muda dan kekuatannya belum memadai, dia tidak mempunyai ekspektasi apapun untuk bisa merebut hati salah satu dari 100 wanita cantik itu. Adapun dua orang jenius, Jie Qingming dan Su Zhongyu, karena keinginan mereka untuk menjadi kuat, mereka memancarkan sedikit perasaan tidak ternoda oleh dunia fana. Tidak peduli seberapa cantik atau seberapa hebat mereka, di dalam hati mereka, mereka masih berpikir bagaimana mendapatkan beberapa keuntungan di Gunung Seribu Monster. Adapun Chu Feng, meskipun dia masih sangat muda dan baru pertama kali melangkah ke panggung benua 9 provinsi, tidak ada satupun wanita cantik yang bisa menarik perhatian Chu Feng. Bukan karena dia jauh dari kecantikan wanita, tetapi tidak ada satupun yang bisa menggerakkan hatinya. Chu Feng, mengapa kau tidak memperhatikannya dengan saksama? Kudengar setelah memasuki Gunung Seribu Monster, orang-orang bisa berhubungan dekat dengan ratusan wanita cantik, dan dengan kekuatanmu, aku yakin kau bisa mendapatkan beberapa bantuan dari mereka. Saat ini, pertama pilihlah tipe yang kamu suka, kemudian di masa depan, setelah memasuki Gunung Seribu Monster, kamu bisa melangkah maju. Melihat pikiran Chu Feng yang mengembara dan matanya bahkan tidak menatap lurus ke arah sosok-sosok cantik itu, Gubo tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan dengan hati yang baik. Saudara Gubo, kita masih muda, dan untuk acara seperti ini, kita hanya perlu mengikuti sedikit kemeriahan. Saat ini, kultivasi bela diri harus menjadi prioritas nomor 1. Chu Feng tersenyum ringan dengan penampilan, jauh dari kecantikan wanita, dan terpisah dari hal-hal duniawi. Saudara Chu Feng, kau benar. Di zaman kita memang harus fokus pada kultivasi bela diri dan menjadikannya prioritas nomor 1. Tidak akan terlambat untuk mempertimbangkan hal-hal antara pria dan wanita di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Gubo juga merasa bahwa itu cukup masuk akal dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Namun jika dia tahu bahwa Chu Feng yang mengucapkan kata-kata itu, pada kenyataannya, bukan lagi seorang gadis muda, tidak diragukan lagi, dia akan batuk darah karena marah.